Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 11 Januari 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, sedikitnya 16 unit rumah warga di Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuan Batu Utara, malam tadi terbakar. Inilah video kiriman dari warga saat 16 unit rumah terbuat dari kayu di pesisir pantai Desa Simandulang terbakar. Angin kencang menyebabkan kobaran api dengan cepat membesar dan merambat serta menghanguskan pemukiman warga. Akses yang sulit membuat mobil unit kebakaran sulit mencapai lokasi kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 66 orang warga korban kebakaran kehilangan tempat tinggal dan saat ini mengungsi di rumah warga. Bupati Labuan Batu Utara Henrianto Sitorus menjelaskan pihaknya telah membangun dapur umum untuk warga korban kebakaran. Tadi malam Kabupaten Labuan Batu Utara mendapat musibah. Bahwasanya ada rumah warga sekitar 16 rumah itu kebakaran di Desa Simandulang, Kecamatan Leidong. Pada pukul 10 malam, seluruh dinas kami sudah bergerak ke sana, ada dinas tempat, BPBD, dinas sosial, dan dinas kesehatan untuk mengecek ke lokasi. Memang kami mendengar langsung bahwasanya rumah yang terbakar hari ini 16 rumah dengan jumlah jiwa 65 orang. Posisi mereka hari ini tinggal di rumah warga. Hari ini kami beserta beberapa PD akan melihat langsung dan meninjau apa yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara untuk meringankan dan menanggulangi bencana ini dalam tahap awal. Polsek Kuala Hilir, Polres Labuan Batu masih berupaya mencari tahu penyebab kebakaran. Apakah karena kelalaian atau karena korsleting listrik. Akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Pemirsa, polisi menetapkan 3 orang tersangka kasus pencurian BBM jenis solar milik PT Pertamina yang terjadi di kawasan Belawan beberapa waktu lalu. Polda Sumatera Utara menetapkan 3 dari 4 orang yang ditangkap akibat mencuri bahan bakar minyak jenis solar di kawasan Belawan. Ketiga tersangka pencurian berinisial H, M, dan A. Sebelum ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, ketiga pelaku menjalani proses pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan. Ketiga pelaku ini merupakan tangkapan petugas gabungan dari Polres Belawan dan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan dari 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 1 diantaranya tidak memiliki bukti kuat untuk ditahan. Namun menurut Hadi Wahyudi tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan pendalaman terhadap 3 orang tersebut, bakal ada tersangka baru lainnya yang akan ditangkap. Sejauh ini Hadi menyebut tidak ada keterlibatan oknum tertentu dalam pencurian BBM jenis solar tersebut. Ini hasil sweeping kemarin itu, 4 orang itu yang berhasil kita amankan dari beberapa laporan, dari beberapa laporan, dan tidak menutup kemungkinan hasil pengembangan 3 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu akan bertambah pelaku-pelaku yang lainnya. Sebelumnya Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bersama Polres Belawan menggerebek sebuah pemukiman di kawasan perkampungan Belawan. Dalam penggerebekan tersebut petugas mengamankan sebanyak 500 liter BBM jenis solar yang diduga dicuri dari pipa milik PT Pertamina. Sementara itu pemirsa, puluhan warga Desa Simirik, Kota Padang Sidempuan membongkar paksa bangunan warung remang-remang karena menjual minuman keras dan menyediakan tempat untuk berbuat maksiat. Puluhan warga beramai-ramai mendatangi warung remang-remang dan kamar kos-kosan yang dijadikan tempat maksiat di Dusun 3 Desa Simirik, Kecamatan Batu Nadua, Kota Padang Sidempuan. Masa yang kebanyakan kaum ibu-ibu dari salah satu pengajian merasa resah dan keberatan akan keberadaan warung-warung tersebut. Pasalnya di lokasi ini menyediakan kamar kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat maksiat dan menjual minuman keras. Sebelumnya warga yang sempat melaporkan lokasi tersebut kepada kepala desa setempat dan melakukan peninjauan di lokasi tersebut. Saat peninjauan berlangsung, warga yang keberatan mulai geram atas keberadaan warung-warung tersebut dan langsung melakukan pembongkaran dengan alat seadanya. Beruntung amarah warga yang membongkar paksa warung tersebut berhasil diredam petugas dari TNI Polri dan Satpol PP.
Salah seorang warga desa setempat mengaku merasa keberatan dengan adanya warung yang menjual minuman keras dan menyediakan kamar tempat untuk berbuat maksiat. Kami warga Simirik keberatan kalau di lokasi di tempat kami ini di desa kami ini ada tempat remang-remang. Kami sangat resah karena anak-anak kami seringkali ke sini. Setiap malam orang itu mabuk-mabukan di sini. Jadi itulah keberatan kami. 10 unit lah Pak, ada 10 unit yang mau dibongkar. Oh, kamar-kamarnya itu pun harus dibongkar semua karena keberatan kami di situ disediakan orang ini tempat mesum. Dari lokasi tersebut sebanyak 10 unit bangunan dibongkar warga dan petugas Satpol PP seperti warung yang menjual minuman keras dan kamar kos-kosan yang kerap dijadikan sebagai tempat maksiat. Dua preman pelaku pungli terhadap pengemudi truk ditangkap personil unit reskrim Polsek Sunggal tanpa perlawanan. Viral di media sosial, aksi preman melakukan pungli terhadap pengemudi truk di Jalan Sukabumi Lama, Sunggal, Deli Serdang kemarin. Dalam rekaman video amatir yang berdurasi 52 menit tersebut, terlihat dua preman sedang melakukan pungli terhadap supir truk. Pria memakai baju berwarna hitam terlihat memberikan sebuah kertas yang diduga kwitansi pungli. Aksi pungli terhadap supir truk yang kerap terjadi membuat warga geram dan merekamnya hingga viral di media sosial. Berdasarkan rekaman video amatir tersebut, personil unit reskrim Polsek Sunggal melakukan operasi penangkapan. Sejumlah polisi berpakaian preman datang ke lokasi terjadinya pungli. Dua pelaku pungli terhadap pengemudi truk yang sempat viral di media sosial berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kedua pelaku pungli bernama Sofian dan Dodo yang merupakan warga desa Puji Mulyo, Sunggal, Deli Serdang saat ini berada di Polsek Sunggal untuk dilakukan pemeriksaan. Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda Pranata mengatakan dari hasil penangkapan kedua pelaku pungli, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa kwitansi dan sejumlah uang. Telah mengamankan dua orang laki-laki yang berada di di Jalan Sukabumi Lama, Desa Puji Mulyo, Sunggal, Deli Serdang, yang mana kedua orang pelaku tersebut merupakan orang yang biasa melakukan pungli. Barang bukti yang diamankan beberapa nota, kwitansi dan juga uang. Kemudian juga orang ini telah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama. Modusnya dengan cara menyetop kendaraan yang melintasi daerah tersebut. Sementara itu pemirsa, aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oknum preman terjadi di Kota Medan. Seorang karyawan perusahaan ekspedisi menjadi korban pemukulan hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. 3 orang diduga preman melakukan pengeroyokan terhadap supir travel di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area. Pengeroyokan ini bermula karena pelaku meminta uang setoran keamanan kepada pihak travel dengan cara memaksa, sehingga pihak travel enggan memberikan uang tersebut. Kesal karena tidak diberi uang yang diminta, pelaku memanggil teman-temannya dan berlangsung melakukan pemukulan terhadap salah seorang supir yang ada di lokasi. Korban sempat diseret oleh pelaku dari dalam ruangan hingga halaman depan bagian rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian pelipis mata serta memar di bagian punggung dan tangan hingga harus dirawat di rumah sakit. Cuma ya semua ini udah ditindaklanjutin sama polisi, udah apa. Saya viral ini saya sebenarnya tidak tahu, tiba-tiba kok bisa viral. Dia datang, minta uang. Kalau dia minta uangnya itu kasar. Jadi yang dipukul itu kawan saya itu membela saya. Jadi dia nggak senang masuk ke dalam, langsung manggil teman-temannya. Langsung dipukul, dikeroyok gitu Bang. Aksi brutal ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Area dengan harapan para pelaku dapat segera ditangkap. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memimpin rapat persiapan kejuaraan internasional F1 H2O pagi tadi. Rapat tersebut membahas sejumlah persiapan keberlangsungan event kejuaraan internasional F1 H2O hingga selesai.
Rapat persiapan kejuaraan F1 H2O dilakukan di Aula Tengku Rizal Nurdin, dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dihadiri oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Chardin dan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, serta Forkopimda Sumatera Utara. Dalam rapat tersebut, Gubernur menekankan kepada seluruh Forkopimda Sumatera Utara untuk mendukung keberlangsungan F1 H2O yang akan diselenggarakan mulai 24 hingga 26 Februari 2023. Gubsu Edi Rahmayadi mengatakan event F1 H2O bukan hanya sebagai ajang kejuaraan olahraga internasional, namun juga berdampak terhadap promosi pariwisata Danau Toba dan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, Gubernur Sumatera Utara meminta Forkopimda Sumut untuk rapat memberikan dukungan mulai dari segi keamanan, kelancaran lalu lintas, kesiapan bandara, imigrasi, dan bea cukai. Barang logistik F1 H2O akan masuk ke Sumut mulai 16 Januari mendatang yang akan masuk melalui Pelabuhan Belawan. Pelaksanaannya tanggal 24 sampai tanggal 26 Februari. Nah, ini yang kita rencanakan dan segera tolong sosialisasikan saudara-saudara saya wartawan. Sehingga semua ada event besar di Danau Toba ini. Dan rakyat semua tahu. Saya berterima kasih dengan pemerintah, khususnya Menko Marves, memfasilitasi kita kegiatan event besar ini. 10 negara yang ikut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan pihaknya siap dalam mengawal keberlangsungan event F1 H2O dan mengamankan masuknya barang peti kemas via Belawan hingga ke Kota Balige. Ia juga mengatakan TNI Polri akan bekerjasama dalam melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurai kemacetan. Dalam beberapa waktu ke belakang kita sudah turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi dan penataan, khususnya menyangkut jalur, ya. Jadi nanti kita akan atur jalur. Yang paling utama bagaimana kita mensukseskan kegiatan event F1 H2O tersebut pada khususnya tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Tentu bukan hanya 3 hari, tetapi mundur bisa 3 hari. Sebagaimana juga perlu teman-teman ketahui, nanti barang-barang insya Allah tanggal 16 Februari itu semua sudah kita kirim, dikawal oleh kita bersama-sama aparat keamanan, barang dari Belawan sampai dengan Danau Toba. Termasuk pengaturan arus lalu lintas di Kota Balige dan sekitarnya. Kita tadi sudah bicara pada Bapak Gubernur, dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan, kita akan lakukan penataan di sekitar lokasi pertandingan F1 H2O. Pemirsa, guna percepatan pemulihan derajat kesehatan masyarakat, Kemenkes RI melakukan transformasi kesehatan di bidang pendidikan sehingga mampu melahirkan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Upaya transformasi kesehatan untuk mewujudkan pencapaian kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia menjadi satu gerakan setiap komponen bangsa. Dengan demikian, Kementerian Kesehatan RI menginisiasi adanya 6 jenis transformasi, diantaranya layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Transformasi SDM kesehatan akan berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia termasuk di kawasan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan DTPK. Guna mendukung transformasi SDM kesehatan dilaksanakan rapat koordinasi nasional dilaksanakan di Kota Medan berlangsung 2 hari. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Arianti Anaya saat membuka Rakornas mengatakan Poltekkes maupun UPT di seluruh Indonesia diharapkan mendukung transformasi kesehatan. Kita menyusun indikator yang lebih mengerucut, ya, lebih sesuai dengan transformasi kesehatan, sehingga nantinya seluruh Poltekkes dan seluruh UPT lain yang di bawah Kementerian Kesehatan sejalan dengan transformasi kesehatan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Direktur Poltekkes Kemenkes Medan Raden Roro Sri Arini Winarti Rinawati mengatakan mendukung transformasi kesehatan dan siap melahirkan tenaga kesehatan berkualitas. Politeknik Kesehatan Medan mendapatkan mandatori dari Menteri Kesehatan dalam melaksanakan monitoring evaluasi program kesehatan yang ada di daerah bekerja sama dengan satuan kerja yang ada di daerah. Kemudian untuk mendukung transformasi kesehatan, Poltekkes menunjang pada aspek tata kelola, penelitian, pengembangan,
pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Mana serapan lulusan ke luar negeri serta transformasi Poltekkes itu sendiri di dalam proses pengembangan pelayanan pendidikan. Tercapainya transformasi SDM kesehatan, terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera menuju Indonesia kuat. Pemirsa, di area Mapolres Srege terdapat 2 pohon pulai atau pule yang dalam bahasa latinnya disebut Botani Alstonia scolaris, sejenis tanaman keras yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Mapolres Srege pada tahun 2023 ini sangat giat melakukan penanaman pohon yang beraura positif. Jika berkunjung ke Mapolres Srege, masyarakat yang datang sudah disambut 2 pohon yang menarik, tepat berada di pintu masuk ruang Mapolres. 2 pasang pohon pulai atau lebih dikenal Botani Alstonia scolaris, jenis tanaman beraura positif ini biasanya hidup di Pulau Jawa dan Sumatera. Konon tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Pohon ini juga disebut pohon iblis karena banyak masyarakat yang beranggapan pohon tersebut berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun nyatanya pohon pule memiliki banyak keajaiban dan manfaat yang baik bagi manusia. Kapolres Srege AKBP Ali Mahfud mengatakan pohon pule membawa aura positif bagi manusia yang melihat bahkan mencium bau pohon tersebut. Sehingga berbagai jenis penyakit mampu disembuhkan seperti demam, obesitas, menurunkan kolesterol, mengurangi sakit gigi, diare, malaria, serta menjaga imunitas tubuh. Dengan berbagai manfaat dari pohon pule ini, aura positif manusia akan tampak jika melihat dan mencium pohon tersebut. Ali Mahfud menambahkan di tahun 2023 ini, kiranya aura positif dalam diri manusia akan terus terpancar terutama jika berkunjung ke Mapolres Srege. Pemirsa, Indonesia kaya dengan adat istiadat, suku, dan budaya yang hingga kini masih terus dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah budaya Melayu yang sangat kental dengan daerah Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara pada umumnya. Seperti halnya tarian persembahan yang dimiliki suku Melayu pada berbagai kegiatan baik formal maupun non-formal. Tarian persembahan ini selalu ditampilkan di setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Langkat. Biasanya tarian persembahan ini dilakukan untuk prosesi menyambut tamu yang akan masuk ke rumah atau para petinggi di daerah yang menghadiri suatu acara. Tarian persembahan ini memang sengaja dibudayakan agar identitas suku Melayu tidak hilang di bumi Langkat bertuah. Seperti halnya dalam acara serah terima jabatan Kapolres Langkat yang baru, budaya Melayu ini tetap diikutsertakan sekaligus memperkenalkan daerah Kabupaten Langkat yang merupakan daerah Melayu. Tidak hanya tarian persembahan, pemakaian tanjak atau topi dan pakaian Melayu juga disematkan kepada Kapolres Langkat yang dilakukan oleh Ketua Gerbang Malai Kabupaten Langkat. Tarian persembahan dan pemakaian tanjak Melayu ini bertujuan sebagai pemberian penghargaan terhadap Kapolres Langkat. Ketua Gerakan Bangsa Melayu Kabupaten Langkat Adhan Nur mengatakan, penyematan tanjak dan pakaian Melayu kepada Kapolres Langkat merupakan simbol dan kebanggaan bangsa Melayu. Dengan harapan di bawah pimpinan Kapolres yang baru, masyarakat bisa lebih nyaman dan aman menindaklanjuti Kabupaten Langkat yang berbaur berbagai etnis, suku, dan budaya. Menurut saya dengan adanya pemasangan bendera tersebut berarti Kepolisian Resort Langkat menghargai daripada budaya Melayu yang ada di Langkat pada saat tahun ini karena sesuai dengan hari jadi Kabupaten Langkat supaya dalam bertugasnya Bapak Kapolres baru dapat meningkatkan sistem keamanan ketertiban masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat dan dapat mengayomi masyarakat yang ada di Kabupaten Langkat. Simbol suku dan budaya serta tradisi ini perlu dilestarikan agar kebiasaan terdahulu tidak punah dan lekang oleh zaman yang semakin berkembang. Pemirsa, acara pisah sambut Kapolres Labuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang dilaksanakan di halaman Mako Polres Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Tim 11 jurnalis Medan Utara yang merupakan gabungan dari beberapa media baik cetak, televisi, dan media online memberikan cenderamata usai acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan. Cenderamata yang diberikan berupa 1 pieces kaos berwarna
warna putih bertuliskan Tim 11 Jurnalis Medan Utara dan berlogo ring dikelilingi segi 4. Diberikan langsung oleh Ketua Tim 11 Jurnalis Medan Utara. AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang sangat mengapresiasi Tim 11 Jurnalis Medan Utara selama bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang menilai berita-berita yang dibuat Tim 11 Jurnalis Medan Utara sangat berimbang, membangun, dan benar-benar dihargai kepolisian dan masyarakat. Penyerahan cenderamata dan penghargaan kepada AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang sebagai wujud apresiasi tim jurnalis yang sudah berhasil melakukan tugas membuat kondusif wilayah kerjanya. AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mendapat tempat kerja baru di Polres Langkat. Acara pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan tersebut dilaksanakan dengan tradisi pedang pora. Selanjutnya AKBP Faisal Rahmat Simatupang diantarkan ke seluruh personel ke pintu gerbang untuk menuju ke tempat tugasnya yang baru. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, meski mengalami penurunan harga pasca perayaan Tahun Baru, namun harga berbagai cabai pasar Glogur Rantau Prapat masih tinggi, berkisar Rp52.000 per kilogramnya. Meski mengalami penurunan, namun menurut warga harga berbagai cabai masih mahal dijual di pasar Glogur Rantau Prapat. Pada libur Tahun Baru kemarin, harga cabai kecil atau cabai rawit mencapai Rp80.000, kini mengalami penurunan menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah turun Rp35.000, sebelumnya Rp50.000. Cabai hijau dari Rp28.000 turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Salah seorang pembeli Alamsyah Hasibuan mengatakan setiap harinya ia membutuhkan 4 kg cabai untuk kebutuhan usahanya menjual ayam geprek. Ya, kita ikut pasaran aja lah bang. Nah, kalau sekarang memang harga ada kenaikan. Dan juga kemarin cabai juga bang sekitar 20-an. Nah, ini sekarang udah 34. Jadi dibandingkan tahun baru semalam ada turun harganya. Di pala-palai lah. Ini kan aturan 10 kilo. Jadi anamon. Salah seorang pedagang Irene menyebutkan harga cabai mengalami penurunan dikarenakan banyaknya pasokan yang datang dari petani akibat libur kemarin. Kalau yang hijau Kak? Yang hijau? Hijau 20. Itu udah berapa lama Kak harga sendiri Kak naik? Baru semalam itu. Ini udah turun biasanya apa itu 80 50 itu. 80. Baru apa yang semalam? Baru kemarin? Iya. Ini lah sekitar 52. Beralih ke informasi lain, pemirsa, selain pemandangan danaunya yang indah, kawasan Danau Toba juga memiliki destinasi menarik seperti keindahan budaya dan potensi desa-desa yang ada di sekelilingnya. Salah satu kawasan yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata adalah Desa Papande yang terletak di Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Papande berada di atas permukaan Pulau Sibandang yang juga merupakan pulau di tengah-tengah Danau Toba selain Pulau Samosir. Untuk sampai ke Desa Papande bisa ditempuh dari Pelabuhan Sibandang menggunakan kapal penyeberangan dengan jarak tempuh 10 menit. Desa Papande terkenal dengan kerajinan ulosnya yang cukup berkualitas. Rata-rata para penenun ulos di Desa Papande menenun ulos di rumah masing-masing. Hampir 85% penduduk Desa Papande menekuni pembuatan ulos, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Awalnya penduduk Desa Papande membuat ulos khusus untuk para Raja Batak. Namun seiring waktu, ulos kini juga banyak diminati masyarakat umum. Adapun jenis-jenis ulos yang diproduksi para penenun Desa Papande diantaranya ulos Harangguan, Tobu-tobu, Sibolang, Bolean, Sitolu Tuho, Ragi Hidup, Mangiring, Suri-suri, Bintang Maratur, Gatip-gatip, dan ulos Simar Pasiron. Salah satu ulos yang cukup berkualitas adalah ulos Harangguan yang dibuat dengan benang berbagai warna dan membutuhkan proses waktu yang cukup lama.
Ulos Haranggoan dibuat menggunakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Digunakannya pewarna alami ini untuk mengurangi limbah sekaligus melestarikan alam agar tidak tercemar dari bahan kimia. Pewarnaan alam mudah didapat karena berasal dari dedaunan, biji, buah, dan dari akar pohon. Untuk menghasilkan warna merah, dibuat dari pohon secang sari. Warna hijau bisa dibuat dari daun ubi jalar dan bunga paet, serta pencampuran warna indigo yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di perbukitan. Warna kuning diperoleh dari kunyit, warna merah muda dari bawang dayak, warna biru dari daun salaon, warna coklat dari mahoni dan daun alpukat, warna hitam dari daun ketapang. Keistimewaan dari ulos papande terletak pada benangnya yang halus dan proses pewarnaan dilakukan beberapa kali, sehingga menghasilkan tenun ulos yang kuat dan berkualitas. Ketua kelompok Partonun, Desa Papande, Erikson Siregar mengatakan, hasil tenun para ibu di Desa Papande tidak terpengaruh adanya COVID-19, karena selama ini hasilnya juga sudah dijual melalui media sosial dan media lainnya. Ya, upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan dan membuat agar terinovasi, yang pertama adalah kami akan meningkatkan kualitas dari hasil tenunan kami. Satu, kedua, kami akan membuat motif-motif baru untuk meningkatkan dan menambah para pecinta tenun, khususnya dari Desa Papande, Kecamatan Muara ini. Yang ketiga, kami akan mengubah metode pewarnaan dari pewarnaan kimia menjadi pewarnaan alam. Karena sekarang pecinta tenun ini sudah sangat banyak untuk meminta kami agar membuat pewarnaannya dari pewarnaan alam. Kalau satu tenunan untuk pewarnaan alam paling murahnya 1.500.000, paling mahalnya 3 juta. Kalau untuk sintesis pewarnaan kimianya 1.200.000 dan paling mahalnya 1.800.000. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Muara Papande, Jubel Tahir Pardede mengaku keberadaan para penenun ulos di Desa Papande mampu mengangkat nama Desa Papande ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Ya, baik Pak. Kita sangat mendukung itu kinerja orang-orang di Desa Papande ini. Kalau saya perhatikan Pak, ini para penggemar ini penenun ini memang sangat-sangat serius gitu. Nah, jadi mungkin untuk ke depan masih bisa nanti untuk dikembangkan gitu. Mudah-mudahan pihak kecamatan nanti akan koordinasi ke pimpinan kabupaten gitu. Nah, biar bisa lagi ditingkatkan ke provinsi entah ke pusat gitu ya. Kelompok penenun ulos Papande selalu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten. Keberhasilan Partonun Ulos di Desa Papande hingga dikenal masyarakat dunia berkat kerja keras mereka menjadikan ulos yang bebas dari pencemaran lingkungan. Selain itu, hasil tenunan yang rapat dan kuat membuat kualitas tenun ulos dari Desa Papande Kecamatan Muara berbeda dari daerah lainnya. Semoga Desa Papande semakin berjaya. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumatera Utara akan mengirimkan tim bola voli putra-putri untuk mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Porseni yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama NU pada 14 hingga 21 Januari 2023 mendatang di Kota Solo. Keikutsertaan tim bola voli putra-putri Sumatera Utara tingkat mahasiswa dan pelajar berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Kota yang terdiri dari atlet bola voli PON Sumut dan pelajar di Sumatera Utara. Menurut pelatih bola voli Indra Kasih, persiapan Porseni NU yang telah dilakukan sudah maksimal karena sebagian atlet bola voli putra-putri di tingkat mahasiswa merupakan atlet yang sudah terpilih dalam seleksi PON 2024.
Dikatakan para atlet mahasiswa putra-putri berasal dari Universitas Pancabudi, Unimed, STKIP, Al-Maksum, STOK Bindaguna, UISU, AMIK, dan Universitas Negeri Jogja. Sedangkan di tingkat pelajar hanya mengirimkan tim putra saja yang berasal dari SMA Kartika Pematang Siantar, SMA Nusantara Deli Serdang dan Labura, SMA PKBM Harapan Langkat, serta SMA Kesuma Bangsa Labura. Indra Kasih berharap porseni yang baru kali pertama diikuti PBVSI Sumut ini akan memberikan yang terbaik dan tim bola voli putra-putri Sumatera Utara menjadi juara. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Musa Rajeksa sebagai Wakil Gubernur dan sebagai manajer tim Porseni 100 tahun Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan di Solo pada tanggal 13 sampai tanggal 21. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua Pemprov PBVSI Bapak Wiko Siregar yang telah memberikan beberapa kontribusi dalam pengiriman atlet. Kejuaraan ini nantinya sebagai barometer untuk anak-anak yang sebagian besar diisi oleh tim bola voli Sumut PON menuju 2024 dan ini merupakan ajang pemanasan bagi anak-anak kita. Kejuaraan porseni yang diselenggarakan NU ini dimaksudkan memperingati 1 abad atau 100 tahun lahirnya Nahdlatul Ulama. Porseni NU menjadi salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan digelar dalam momen Hari Lahir NU pada 7 Februari 2023 mendatang. Sementara itu pemirsa, sebanyak 26 tim sepak bola yang berasal dari Kabupaten Langkat, Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang mengikuti Open Turnamen Sepak Bola Johar Arifin Cup kedua di lapangan Bengkel Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Open Turnamen Sepak Bola ini bertujuan sebagai ajang pencarian bakat dalam dunia olahraga sepak bola khususnya di daerah Kabupaten Langkat dan sekitarnya. Mencegah maraknya peredaran narkoba dan kenakalan remaja, anggota DPR RI Komisi 10 Johar Arifin Hussein menggelar Open Turnamen Sepak Bola sekaligus ajang pencarian bibit muda berbakat guna memperkuat tim nasional Indonesia. Mantan Ketua PSSI yang kini menjabat sebagai Dewan Penasihat ini terus melirik para pemain muda berbakat dalam dunia sepak bola dengan menggelar dan menghadiri langsung setiap event turnamen sepak bola, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kegiatan ini dilakukan atas dasar kecintaannya terhadap dunia sepak bola Indonesia, sekaligus mantan atlet sepak bola yang memperkuat PSMS di era 60-an. Dengan tumbuh suburnya sekolah sepak bola yang ada di tanah air, baik usia dini maupun remaja merupakan tanggung jawab bersama. Anggota DPR RI Komisi 10 Johar Arifin mengatakan, sebagai mantan Ketua PSSI merasa bertanggung jawab untuk memajukan dunia sepak bola dan generasi muda tidak merasa sia-sia berlatih, sehingga sangat perlu adanya kejuaraan dengan tujuan guna pemantauan bakat. Karena kita tahu sangat sedikit ya, kegiatan sepak bola sekarang, mereka terus berlatih, tidak ada pertandingan. Oleh karena itulah saya mendorong ada turnamen ini yang kedua, tahun yang lalu dan ini yang kedua kita adakan. Dan ini luar biasa, banyak sekali klub yang ikut, 26 klub dari sebagian Sumatera Utara, masa dari Medan, dari mana-mana datang. Tujuannya itu tadi, agar ada kegiatan-kegiatan turnamen, tempat pertandingan mereka. Mereka berlatih, tapi tidak ada tempat mengukur kemampuan mereka. Jadi di samping itu saya nanti minta kepada teman-teman PSSI dan juga saya sebagai Ketua Kehormatan PSSI akan mendapatkan catatan mana pemain yang potensial untuk saya laporkan ke pemandu bakat PSSI untuk bisa dilihat, ya, atau mungkin dites dipanggil ke Jakarta. Tampil sebagai tim perdana Open Turnamen Sepak Bola, PSMS Junior melawan Putra Setia yang melakukan tendangan pembuka oleh Johar Arifin serta organisasi pimpinan daerah Kabupaten Langkat. Ya pemirsa, dan berikut kami hadirkan segmen Lintas Andalas. Berikut berita selengkapnya. Sedikitnya 5 hektar lahan pertanian padi di Seluma Utara, Bengkulu diserang hama tikus tanah. Akibatnya hasil panen menurun hingga 30%. Berdasarkan pengecekan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan Dinas Pertanian Seluma, serangan hama tikus di lahan pertanian padi Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara telah mencapai 5 hektar lahan.
Akibat dari serangan hama ini, produksi padi di Desa Pandan menurun sekitar 30 hingga 40%. Padi yang diserang tikus ini sudah dalam kondisi menjelang panen, sehingga menyebabkan penurunan hasil produksi cukup signifikan. Kepala Dinas Pertanian Seluma Aryan Sosial menyatakan, kurangnya stok pupuk di akhir tahun lalu juga ikut menjadi penyebab penurunan hasil panen petani. Yaitu petugas merekomendasikan selama ini untuk melaksanakan pengendalian massal, disebut mungkin kropiokan. Terus ada anjuran untuk sanitasi lingkungan atau pembersihan lahan di sekitar supaya jangan ada tempat sarang-sarang tikus. Itu secara kontinu. Terus petugas juga menganjurkan ke depan untuk musim tanam berikutnya segera diadakan lagi pengendalian massal secara komprehensif. Adapun kawasan Desa Pandan Kecamatan Seluma Utara merupakan salah satu lumbung penghasil padi terbesar di Seluma. Keberadaan lahan pertanian sangat mempengaruhi stok beras lokal untuk dikonsumsi masyarakat Seluma. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, sejumlah seniman Bengkulu menghasilkan karya seni jurnal visual yang unik dan juga bermakna mengekspresikan wajah Provinsi Bengkulu itu sendiri. Sebanyak 15 karya seni jurnal visual hasil tangan magis seniman asal Bengkulu telah dipajang dan dipamerkan selama 2 pekan di salah satu mal di kota Bengkulu. Karya seni ini tergolong unik karena biasanya di suatu pameran hanya menampilkan lukisan. Kali ini merupakan perpaduan berbagai jenis seni rupa yang terdiri dari mural, grafiti, instalasi, multimedia, serta lukisan dengan berbagai tema. Karya seni jurnal visual ini bertemakan Point of View, Bengkulen Society yang mengapresiasikan wajah Provinsi Bengkulu. Salah satunya lukisan gajah. Di Bengkulu terdapat gajah Sumatera yang kondisinya sudah hampir punah. Penyelenggara pameran Peri Vandalis mengatakan para seniman menggunakan cat khusus berwarna terang sehingga saat disinari cahaya lampu menampilkan buah karya yang memukau. Tulisan aksara Kanggangan itu salah satu aksara tulisan Rejang, dan ini sudah disampaikan satu tadi tulisan terlama gitu, mungkin masuk salah satu dunia. Inilah salah satu ikon kita daerah ya, untuk kita promosikan dengan orang-orang luar supaya ini sebagai pendukung untuk pemerintah daerah dan bisa kita hidupkan lagi seni dan budaya kita. Selama pameran berlangsung, antusiasme masyarakat berkunjung terbilang sangat tinggi, mencapai 15.000 orang. Saya sudah lumayan cukup bagus, karena kita ketahui dari keramaian ini memberikan aspirasi anak-anak muda juga kan, biar kreatif gitu, menjadi aspirasi lah. Sementara itu, penyelenggara berharap kegiatan pameran seni jurnal visual ini dapat membantu memajukan sektor pariwisata ekonomi kreatif di Provinsi Bengkulu. Hairul Ansori, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Tami Putri, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.